Merinding dengarnya. Matteo Becker tiba-tiba bilang begini, usai timnas Indonesia tersingkir dari ASEAN Cup 2026. Ternyata pomade yang dipakai Bang J dan kawan-kawan kini cuma 60 ribuan aja. Klik link di bawah ini ya. Cukup subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan informasi seputar timnas Indonesia dari kami. Merinding dengarnya. Matteo Becker tiba-tiba bilang begini, usai timnas Indonesia tersingkir dari ASEAN Cup 2026. Bek muda, timnas Indonesia U19 Matteo Becker menegaskan bahwa dirinya sama sekali tidak menyesal memilih membela merah putih meskipun harus menghadapi negara kelahirannya sendiri, Australia, pada semifinal ASEAN Cup U19 2026. Laga yang berlangsung dengan tensi tinggi itu menjadi momen emosional bagi Becker. Pemain bertahan yang lahir dan besar di Australia tersebut harus berhadapan dengan banyak rekan lamanya. Namun di atas lapangan, ia menunjukkan profesionalisme penuh dengan memberikan seluruh kemampuannya demi timnas Indonesia U19. Sayangnya, perjuangan Garuda Muda harus terhenti setelah kalah tipis 1-0 dari Australia. Kekalahan tersebut membuat Indonesia gagal melangkah ke partai final dan harus mengubur impian meraih gelar juara. Meski begitu, Becker menegaskan hasil pertandingan tidak akan pernah mengubah kecintaannya kepada Indonesia. Saya tidak menyesal sama sekali memilih Indonesia. Tidak pernah, bahkan sedetik pun, ujar Becker. Bek tangguh tersebut mengaku sedih karena gagal membawa Indonesia ke final. Tetapi ia merasa bangga bisa mengenakan lambang Garuda di dada. Hari ini kami kalah dan tentu itu sangat menyakitkan. Tetapi saya bangga dengan tim ini. Saya bangga bisa bermain untuk Indonesia. Kekalahan ini tidak mengubah apapun tentang keputusan saya, katanya. Menurut Becker, Indonesia telah menjadi bagian besar dalam perjalanan karir sepak bolanya. Ia merasa diterima dengan sangat baik sejak pertama kali bergabung dengan skuad Garuda Muda. Saya lahir di Australia, itu memang fakta. Tetapi hati saya bersama Indonesia. Saya merasa diterima di sini. Saya merasa menjadi bagian dari keluarga besar sepak bola Indonesia. Lanjutnya, Becker juga mengungkapkan bahwa laga melawan Australia menjadi salah satu pertandingan paling emosional dalam hidupnya. Di satu sisi, ia menghadapi negara tempat ia tumbuh. Namun di sisi lain, ia harus membela negara yang telah dipilihnya untuk masa depan karir internasionalnya. Tentu ada banyak emosi. Saya mengenal beberapa pemain Australia. Tetapi ketika pertandingan dimulai, fokus saya hanya satu, yaitu memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Meski tersingkir, Becker tetap melihat banyak hal positif dari perjalanan Indonesia di turnamen ini. Ia menilai skuad Garuda Muda telah menunjukkan perkembangan besar dan mampu bersaing dengan tim-tim kuat Asia Tenggara. Kami memiliki masa depan yang cerah. Banyak pemain muda yang luar biasa di tim ini. Kekalahan ini memang menyakitkan, tetapi saya yakin kami akan kembali lebih kuat. Di akhir wawancara, Becker kembali menegaskan komitmennya kepada Indonesia dan berharap dapat terus membela Garuda di berbagai kelompok usia hingga level senior. Saya ingin mengatakan kepada seluruh supporter Indonesia, terima kasih atas dukungannya. Saya akan selalu memberikan segalanya untuk negara ini. Saya memilih Indonesia dan saya akan tetap Indonesia selamanya. Tutupnya. Sementara itu, pelatih timnas U19 Indonesia, Nova Ariantom, pasang badan untuk Matteo Becker. Pada pertandingan ini, Garuda Nusantara sebenarnya tampil meyakinkan dan beberapa peluang sempat tercipta. Namun, Sokrus Muda bisa memanfaatkan peluang jelang menit terakhir dengan baik dan sukses mendapatkan gol. Satu pemain yang tentu menanggung beban besar adalah Becker, yang baru saja bertugas di timnas Indonesia. Nova menjelaskan bahwa soal kapasitas fisik, Becker berada dalam kondisi yang bugar. Dia menjalani sesi latihan di timnas senior dengan baik dan terbang ke medan dalam kondisi siap. Namun, masalah utama adalah chemistry, karena dia baru merapat ke tim pada babak semifinal. Mengenai Becker, sekali lagi soal kondisi sebenarnya tidak ada masalah. Mungkin hanya masalah di chemistry.
kata Nova Arianto pada sesi jumpa pers setelah laga melawan Australia. Pelatih berusia 47 tahun ini melanjutkan bahwa lini pertahanan Garuda Nusantara sebenarnya cukup solid. Lini tengah dan depan diakui masih belum menemukan kombinasi yang baik. Bagi Baker, waktu yang mepet membuat dia mengalami kesulitan saat menjalankan skema tim. Karena kalau di back five, di belakang rata-rata semua pemain adalah mereka yang bersama kami di Piala Dunia U17 lalu. Cuma berbeda dengan lini tengah dan lini depan. Mungkin hal itu yang menjadi kendala di chemistry. Baker baru bergabung sehari menjelang pertandingan. Terangnya, sebagai pelatih, Nova tidak ingin memberikan kritikan atas penampilan timnya. Meski gagal lolos ke final, mereka dianggap sudah berjuang keras untuk bisa melangkah jauh di turnamen ini. Dia percaya dengan waktu yang ada, mereka bisa tampil lebih baik di kualifikasi Piala Asia U20 2027, apalagi mereka nantinya akan kembali bertarung dengan Australia di babak penyisihan. Tetapi tadi saya bilang, hal itu bukan menjadi sebuah alasan. Saya minta pemain yang sudah lebih lama berkumpul tampil lebih solid. Sebagai sebuah tim bisa lebih menjadi satu lagi. Tutupnya, berita tambahan akhir. Timnas Meksiko berhasil meraih kemenangan atas Timnas Afrika Selatan dalam pertandingan pembuka di Grup A Piala Dunia 2026. Bermain di Stadion Azteca, Mexico City, Meksiko, Jumat, 12 Juni 2026. Dini hari waktu Indonesia Barat, Timnas Meksiko menang 2-0. Terbantu oleh atmosfer supporter yang mengesankan di stadion, Meksiko mendominasi jalannya pertandingan sejak menit pertama. Meksiko bahkan nyaris menciptakan awal yang sempurna pada menit kelima melalui sebuah peluang besar. Raul Jimenez, yang berdiri bebas di tengah kotak penalti, melepaskan tendangan keras yang berhasil diselamatkan oleh kiper Afrika Selatan Ronwen Williams. Tak butuh waktu lama, Meksiko sudah membuka skor ketika laga baru berjalan 9 menit lewat gol Julian Quinones. Quinones berada di posisi yang tepat untuk menyarangkan bola ke gawang melewati sela-sela kaki kiper. Gol Julian Quinones merupakan gol pertama tercepat dalam turnamen Piala Dunia. Sejak edisi 2006 saat Philipp Lahm mencetak gol untuk Jerman melawan Costa Rica setelah 6 menit. Gol tersebut membuat Stadion Azteca bergemuruh dengan suara riuh sebagian besar dari 87.000 penggemar yang hadir. Hingga pertandingan memasuki menit ke-35, Afrika Selatan belum melepaskan tembakan sama sekali. Sedangkan Meksiko sudah melepaskan 6 tembakan dengan 2 diantaranya tepat sasaran. Pada menit ke-41, tendangan melengkung Raul Jimenez memaksa Ronwen Williams melakukan penyelamatan gemilang. 2 menit kemudian, Julian Quinones nyaris mencetak gol keduanya andai tembakannya tidak membentur tiang gawang. Skor 1-0 untuk keunggulan Meksiko tidak berubah hingga wasit meniup peluit tanda berakhirnya babak pertama. 4 menit babak kedua berjalan, situasinya semakin memburuk bagi Afrika Selatan. Yaya Sitole dianggap telah menggagalkan peluang mencetak gol dengan pelanggaran dan langsung menerima kartu merah. Afrika Selatan menghadapi tugas berat dengan waktu kurang dari 40 menit tersisa dan hanya 10 pemain di lapangan. Meksiko mendapatkan tendangan bebas setelah Talente Mbata langsung terlibat dalam aksi dan melakukan pelanggaran. Ini adalah kartu merah pertama yang dikeluarkan dalam pertandingan pembukaan Piala Dunia sejak Marco Etcheverry untuk Bolivia melawan Jerman pada 1994. Banyak siulan terdengar di sekitar stadion karena tempo pertandingan melambat ketika waktu tersisa kurang dari 30 menit. Di masa tambahan waktu, Cesar Montes dari Meksiko mendapat kartu merah langsung karena pelanggaran saat Afrika Selatan melakukan serangan balik. Namun, Meksiko mampu mempertahankan keunggulan 2-0 hingga wasit meniup peluit tanda berakhirnya pertandingan.